Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatan salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alladzina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Sadaqallahul 'azim. Ta'ziman ikraman kami kepada Abu Umi yang ada di rumah, juga kepada pimpinan wilayah dan murid-murid dan mu'arifah, dan juga kepada seluruh dewan juri, wabil khusus dewan juri yang ada pada malam ini. Sidang talabah yang dimuliakan oleh Allah, kita mengingat semenjak diciptakan dunia ini sampai sekarang zaman kita, berbagai macam corak manusia pernah Allah ciptakan sebelum kita. Dari sekian banyaknya manusia di atas permukaan bumi ini, seberapapun banyak hartanya, setiap apapun ilmu pangkat jabatannya, tapi tujuan mereka hanya mencari suatu ketenangan, kebahagiaan yang sebenarnya. Dan tak siapakah antara kita yang akan menggapai kebahagiaan tersebut? Maka para ulama, mari kita simak sebuah cerahan singkat yang berjudul Kebahagiaan yang Didambakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap manusia dalam kehidupan dunia ini berusaha untuk meraih kesenangan, kebahagiaan. Itulah tuntunan hakiki bagi setiap insan, baik yang beriman atau yang kafir, manusia yang baik dan yang buruk, yang kaya dan yang miskin. Setiap mereka menginginkan kebahagiaan, namun mereka memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat keadaan tersebut. Di antara mereka ada yang melihat bahawa kebahagiaan itu pada banyaknya harta, sementara yang lain melihat kebahagiaan itu pada pangkat jabatan yang tinggi, dan yang lain lagi melihat kebahagiaan itu pada prestasi yang ia dapatkan. Sebenarnya hadirin, semua perkara di atas termasuk bagian yang mendatangkan kebahagiaan. Namun bukanlah seluruh kebahagiaan itu ada padanya. Dia adalah kebahagiaan semu. Suatu saat pasti akan hilang. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini memberikan petunjuk kepada manusia untuk meraih kebahagiaan yang sebenarnya. Tidak ada jalan selain jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Itulah Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang berpaling darinya, maka ia berpaling dari kebahagiaan yang sebenarnya. Simaklah kalam Allah dengan iman. Surah Taha ayat 124, Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri." Siapa yang berpaling dari Allah, Al-Quran dan Sunnah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka ia menemukan kesenangan tetapi semu, kenikmatan tetapi nisbi. Wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma, dan pada hari akhirat nanti Allah bukakan mata mereka. Lalu mereka berkata, "Rabbi, lima hajartani a'ma wa qad kuntu basira." Ya Tuhan kami, kenapa Engkau bukakan mata kami? Bukankah kami di dunia bisa melihat? Allah menjawab, "Iya, kalian memang melihat di dunia, tetapi kalian tidak mempergunakan mata kalian untuk melihat terhadap ayat kami. Pada hari ini kami bukakan mata kalian," kata Allah. Jadi siapapun mereka yang ingin bahagia, Al-Quran dan Sunnah jalannya. Jangan mimpi bahagia dan jalan selain itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang kebahagiaan, kita semua bingung memikirkan cara menggapai hal tersebut. Karena sudah dilahirkan ke dunia, itu semua sudah ada ketentuan dan nasib yang berbeda. Sampai kita berpisah dengan dunia, bahkan saat kita mengarungi kehidupan yang kekal selamanya, yang nasib manusia itu tetap ada bersamanya. Ketahuilah, karena dengan nasib yang berbeda ini, manusia merasakan bahagia dan sengsaranya. Terkadang kita selalu mengharapkan keselamatan, kebahagiaan, akan tetapi jalannya tidak pernah kita tempuh. Sungguh hadirin, bahtera itu tidak akan bisa berlayar di tempat yang kering.
Kita sering menghargai perintah dan larangan Allah, padahal kita telah mengatakan cinta padanya. Kalau memang kita mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai saja apa yang dibawa oleh Rasul, insyaAllah kebahagiaan itu akan timbul di hati yang ditinggal. Namun kebanyakan manusia tidak bahagia itu dikarenakan mereka seringkali berperang dengan diri sendiri, merasa tidak pernah puas dengan keadaan dan tidak mampu menerima kenyataan, sehingga hatinya larut dalam kekecewaan, menyalahkan bahkan menghitamkan orang lain. Dan lebih sadis lagi, mereka menyalahkan takdir Allah, na'udzubillah. Dan pada akhirnya mereka lalai terhadap perintah dan larangan Allah. Bukankah Allah telah peringatkan kita dalam Al-Quran? Antaranya Quran Surat Al-Mu'min ayat 119, Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abasa?" Apakah kalian mengira bahawa kami menciptakan kamu main-main? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan bahawa kamu tidak dikembalikan kepada kami, kata Allah. Allah tidak menciptakan kita ke dunia untuk bisa menikmati pahit, manis, asam, garamnya kehidupan. Kemudian mereka meninggal tanpa pertanggungjawaban. Namun hikmah Allah menciptakan manusia ke dunia ini untuk kita berbakti kepadanya. Sesuai firman Allah yang diabadikan dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Takaruf kita kepada Allah, mensucikan diri agar kita tidak tersesat, agar kita tidak menyimpang di jalan syariat. Dengan demikian seorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Inilah tujuan Rasul serta para sahabat dalam mensiarkan agama Islam di atas permukaan bumi ini. Hadirin sidang talabah yang dimuliakan oleh Allah, calon penghuni surga. Sudah berabad-abad lamanya Rasulullah, para sahabat meninggalkan kita. Seorang insan yang mulia selalu merindukan umat dalam setiap saat. Bahkan dalam suatu riwayat, ketika baginda Rasul wafat kembali kepada Allah, tak luput lisannya dari kata ummati, ummati. Itu menandakan apa? Ia khawatirkan terhadap umat. Apakah umatnya tetap beriman ketika beliau telah tiada? Apakah umatnya tetap menyembah Allah atau tidak? Dan apakah umatnya masih mau mengenal mana yang hak dan yang batil? Dan yang terpenting, apakah umatnya akan ikut kebahagiaan dunia dan akhirat? Masya Allah, subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Luar biasa hadirin, kerinduan kekhawatiran Rasulullah terhadap keselamatan kebahagiaan umat. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita merindukan sosok pemimpin yang mulia tersebut? Seorang yang merindukan Rasulullah, ia akan merasakan ketenangan, kebahagiaan di hatinya. Dan yang terakhir, apakah kita ikhlas mengerjakan amalan apa saja yang telah disampaikan oleh Rasul? Karena setiap amalan manusia yang dilandasi dengan keimanan, keyakinan kepada Allah, tidak akan sia-sia di akhir dunia. Maka sia-sianya bagi tiap insan untuk memperbanyak amal di dunia. Karena memang hari ini dunia adalah nyata, akhirat hanyalah sebuah cerita. Tapi ingat, esok dunia hanyalah sebuah cerita dan akhirat benar-benar nyata. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, akhir dari kehidupan inilah kita baru sadar bagaimana nasib kita kelak. Ketika dunia mengucapkan berpisah dengannya, benar-benar meninggalkannya, tak gentar hatinya seorang mukmin itu. Lantaran kenapa? Imannya, amalannya, bahkan yang dia inginkan cepat-cepat perjumpaan dengan Tuhannya. Karena barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun senang berjumpa dengannya. Allah rindu padanya. Inilah puncak kebahagiaan yang didambakan, hanya didapatkan oleh mereka yang beriman, yang beramal saleh ketika dunia meninggalkannya. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ra'd ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa 'amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Maka dari itulah hadirin, mari kita raih kebahagiaan tersebut, yaitu kebahagiaan di dambaan setiap muslim, bukan kebahagiaan semu, karena ia hanya membahagiakan di dunia saja. Orang yang cinta Rasul dan Tuhannya akan mendapatkan kebahagiaan yang tak akan pernah sirna. Mereka yang beriman dan beramal saleh tidak akan sia-sia, karena mereka akan berlabuh di tempat yang kekal selamanya.
Janji Allah, kebahagiaan bagi mereka yang beriman, yang taat, itulah kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dari syarahan di atas dapat kita simpulkan bahawa setiap insan yang telah diciptakan untuk menempuh kehidupan di alam dunia ini, dalam menjalani kehidupan yang sangat singkat, ada satu hal yang mereka syari. Bahkan sampai ke ujung dunia sekalipun, manusia selalu mendambakan yang namanya bahagia. Berbeda prinsip manusia, berbeda pula cara mereka bahagia. Karena kebahagiaan itu adalah pilihan. Ada manusia bahagia dengan kehidupan yang mewah, di antara mereka ada bahagia dengan popularitasnya, dan juga ada di antara mereka yang bahagia dengan kehidupan yang sangat sederhana. Namun ada juga manusia bahagia dengan kehidupan yang seadanya saja. Terkadang kebahagiaan didapatkan seseorang suatu saat pasti akan binasa, karena kebahagiaan mereka hanyalah tipuan dunia saja. Tak tahu harus mengadu kepada siapa, tak tahu melalui kemana, karena kebahagiaan itu telah meninggalkan dunia. Hanya orang yang cinta Rasul dan Tuhannya akan mendapatkan kebahagiaan yang tak akan pernah sedua. Mereka yang beriman dan beramal soleh tidak akan sia-sia, karena mereka akan berlabuh di tempat yang kekal selamanya untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Jangan sampai jiwa kita menjadi sarana dosa yang terpampang, mengikuti nafsu syahwat yang menyimpang, sehingga hati kita dipimpin oleh setan dan menjadikan kita sebagai manusia pembangkang. Oleh karena itu, selagi ruh masih dikandung pada, hiduplah dengan penuh ketaatan, ikutilah Islam sebagai jalan kebenaran, dan berpegang teguhlah pada Al-Quran agar kita mendapatkan ridha dari Tuhan. Hadirin dimuliakan oleh Allah, inilah akhir kehidupan orang yang beriman, yang beramal saleh ketika dunia meninggalkannya. Mari kita panjatkan doa kepada Allah untuk selamatkan iman. Allahumma inna bil iman, Allahumma inna bil iman, wa inna bil iman, wa inna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dari kurang saya mohon maaf. Bila berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi